Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya banyak keutamaan dan keberkahan. Maka sayang sekali jika bulan Ramadan itu dilalui begitu saja tanpa adanya produktivitas yang tinggi yang penuh arti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sekapur Sirih Channel. Terima kasih sudah membuka konten YouTube kami. Channel ini berisikan berbagai konten menarik sama Mahir Family. Namun sebelumnya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Kemudian tekan tanda lonceng di sampingnya agar sahabat Mahir bisa dapat mengetahui video baru dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatan ala rasulillah. Sahabat Mahir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berada di hari-hari terakhir bulan Sya'ban. Meskipun pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama belum menetapkan sidang isbat penentuan awal Ramadan, tapi sebagian ormas Islam sudah menetapkan. Begitu juga dengan Badan Hisab Rakyat Kementerian Agama sendiri memprediksi Ramadan akan berlangsung serentak. Dan jika tidak ada perbedaan, dinyatakan umat Islam di Indonesia mulai melaksanakan ibadah puasa 1 Ramadan 1441 Hijriah pada hari Jumat tanggal 24 April 2020. Bagi umat Islam, bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nanti. Bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan. Syahrul Azim Mubarak, bulan yang agung dan berlimpah keberkahan. Itulah dia Ramadan. Maka dengan berbagai keistimewaannya inilah kita dianjurkan bergembira dan bersukacita untuk menyambutnya. Sebab kegembiraan menyambut Ramadan itu juga menjadi salah satu tanda keimanan seorang muslim. Ibarat akan menyambut seorang tamu atau tamu agung yang dinanti-nanti, maka kita perlu mempersiapkan segalanya dan tentu dengan senang hati menyambut datangnya sang tamu tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah hai Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, maka disebabkan itu hendaklah mereka bergembira. Ia lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Namun, kegembiraan tersebut sepertinya harus dilingkupi dengan kesedihan. Ada tamu tak diundang yang mungkin akan menemani kita selama Ramadan nanti, bahkan untuk beberapa bulan ke depan. Ya, hampir 3 bulan sudah pandemi coronavirus disease atau disebut dengan COVID-19 melanda dunia. Virus yang berawal dari kota Wuhan di provinsi Hubei, Cina ini dalam waktu singkat menyebar ke lebih dari 200 negara di dunia, ya tak terkecuali Indonesia. Maka pada 11 Maret 2020, WHO pun mengumumkan ini sebagai pandemi global. Pemerintah Indonesia meresponnya dengan menyatakan status bencana nasional dan kemudian mengeluarkan aturan social distancing, physical distancing, atau dengan PSBB. Ini tentu saja untuk mencegah penyebaran virus corona tersebut. Alhasil, kampus dan sekolah-sekolah mengalihkan proses belajar menjadi sistem daring. Kemudian sejumlah perusahaan dan instansi menugaskan karyawan dan kepegawaian untuk bekerja di rumah. Begitu juga dengan rumah-rumah ibadah. Sehingga ada slogan, bekerja di rumah, sekolah di rumah, beribadah pun di rumah. Dunia seolah-olah diistirahatkan dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Manusia tidak dapat lagi beraktivitas seperti biasanya.
Belum lagi jumlah pasien yang terkonfirmasi positif corona terus saja meningkat. Begitu juga dengan angka pasien yang meninggal akibat corona virus ini, angkanya masih lebih tinggi dibandingkan pasien yang sembuh. Hal ini tentu menjadi kabar yang kurang baik. Terlebih lagi, umat Islam di Indonesia maupun di seluruh dunia berharap dapat menjalani ibadah puasa dengan baik di bulan Ramadan dengan ketenangan dan kekhusyukan. Walaupun demikian, di tengah situasi sulit seperti ini, namun kita tetap mempersiapkan diri dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Artinya, dalam menyambut Ramadan, kita dapat melakukan berbagai persiapan. Sebab Ramadan adalah momentum olah jiwa tahunan, di mana ada dua dimensi yang dibentuk di sini, yaitu dimensi ruhiyah dan dimensi jasadiah. Pertama, dimensi ruhiyah yang mencakup segala hal tentang semangat dan ketaatan dalam beribadah, seperti sholat tarawih, zikir, baca Al-Quran, dan lain-lainnya. Sedangkan kedua, dimensi jasadiah itu adalah menguji ketahanan fisik kita dengan adanya larangan makan, larangan minum, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari di waktu maghrib. Nah, sahabat mahir yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, persiapan fisik dapat dilakukan diantaranya dengan mengatur pola hidup sehat, rajin berolahraga, makan yang sehat dan bergizi, istirahat yang cukup, dan memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban agar pada saat Ramadan kita sudah terbiasa untuk melaksanakan ibadah puasa. Selain itu, juga perlu mempersiapkan mental. Mental juga penting, karena dengan memperdalam ilmu agama, terutama berkaitan dengan Ramadan. Lalu, ini akan membuat target-target amalan yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan nantinya. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya banyak keutamaan dan keberkahan. Maka sayang sekali jika bulan Ramadan itu dilalui begitu saja tanpa adanya produktivitas yang tinggi yang penuh arti. Biasanya, menjelang Ramadan ini kita masih sibuk dengan pekerjaan masing-masing, sehingga banyak amalan-amalan yang tidak sempat kita kerjakan, sehingga hati belum fokus untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Namun, di tahun yang istimewa ini, dengan waktu yang senggang di rumah, dengan slogan stay at home, kita banyak waktu senggang, dan istimewanya juga, atau hikmahnya, kita bisa menyiapkan diri kita untuk lebih fokus menyambut bulan Ramadan. Kalau di rumah saja, tentu kita tetap memprioritaskan memperbanyak amalan ibadah di bulan Ramadan. Dengan ruang terbatas, di tengah pandemi COVID-19 bukan berarti menjadi alasan bagi kita untuk melakukan banyak-banyak kemalasan atau hal-hal yang bersifat kemubaziran. Dan jika kita merujuk kembali pada ayat atau surat Al-Baqarah ayat 183, perintah berpuasa sesungguhnya bukanlah titah biasa. Kata amanu dalam ayat tersebut merupakan panggilan khusus bagi mereka yang mengaku dirinya beriman. Ini berbeda dengan lafaz lain yang semisalnya ayuhan nas, wahai manusia, yang merupakan seruan umum kepada seluruh umat manusia. Oleh karenanya, dengan berpuasa, kita pun sebenarnya telah mengaku diri sekaligus membuktikan sebagai orang yang beriman. Sahabat mahir yang dirahmati Allah, sekali lagi, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan pahala kebaikan, di mana untuk mendapatkan pahala tersebut, kita harus menguatkan iman kita, agar bisa melakukan banyak amalan-amalan kebaikan, melakukan ibadah, baik yang wajib maupun sunnah, sholat wajib, sholat tarawih, tilawah Al-Quran, zikir, bersedekah, dan memperluas wawasan keislaman. Di mana tujuan akhir dari itu semua adalah mencapai derajat ketakwaan, la'allakum tattaqun. Oleh karena itu, mari kita selaku kaum muslimin senantiasa membersihkan jiwa maupun raga kita
dengan terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai momentum refleksi dan muhasabah diri atas apa yang dilakukan sahabat mahir pada Ramadan yang istimewa di tahun ini melalui stay at home. Marilah kita perkuat amalan-amalan ibadah Ramadan kita dari rumah. Terima kasih, banyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.